Halo Surabaya, yo opo kabar rek? Kembali lagi bersama saya Vanessa Tania. Baru-baru ini pemerintah Kota Surabaya pemirsa melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memblokir kurang lebih 61.000 KK yang tidak sesuai alamat. Hal ini dilakukan karena adanya warga Kota Surabaya yang setelah mereka pindah rumah tidak mengkonfirmasikan alamat baru mereka. Sehingga merugikan ataupun mengganggu pemilik baru yang seringkali mendapatkan teror ataupun surat-surat tagihan kartu kredit dari pemilik rumah sebelumnya. Lalu bagaimana sosialisasi dari rencana pemblokiran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar? Saat ini sudah bersama saya Bapak Budi Leksono yang seringkali kita sapa juga Cak Bulek, selaku dari anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak Nesa. Gimana nih Pak? Sampai 61.000 lebih ya katanya? Ya. Jadi kalau ngomong data, ya memang yang punya ini Dispenduk ya. Betul. Dispenduk. Tetapi setidaknya ada pemilahan. Pemilahan. Dari 61 ini tidak semuanya dipukul 61. Pemblokiran saya rasa ini masih opini. Karena kita sebagai warga, saya sendiri warga Kota Surabaya, mencermati melihat dari apa yang namanya yang disampaikan oleh Dispenduk, kita tetap setidaknya tidak membuat warga masyarakat resah. Saya selalu akan mendampingi, hadir di masyarakat. Sebenarnya apakah hal ini urgent untuk memblokir KK itu tadi? Ya, sebenarnya saya sedikit ya, mungkin ya saat ini sebenarnya mudah-mudahan tidak ada sangkut pautnya ya dengan yang rencana ini ada pilkada ya kan, yang takutnya menjadi komoditi lah nanti ya, pilkada. Sebenarnya hal ini untuk sementara ini hanya bentuk opini, karena masa-masa transisi ini masalah kependudukan itu toh mereka ini tidak akan dihapus, masih punya hak. Jadi bukan hilang ya Pak? Enggak, ya? masih punya hak dalam hal nanti yang dikhawatirkan kalau kita bagian dari seorang politik ya yang terjun di dunia politik, pasti ditanya kekhawatirannya mengenai apakah nanti punya hak. Masih ini, masih. Mereka masih warga penduduk Surabaya. Cuma ini memang butuh dirapikan. Butuh dirapikan dalam hal tanda kutip, apakah benar-benar mereka ini tidak ada di Surabaya, hanya bentuk identitas, ini yang benar. Nanti ada klasifikasinya, saya mintanya seperti itu. Klasifikasinya seperti apa Pak? Kalau saya rasa ini suatu contoh ya, dari 61.000 sekian, ya tidak semua dipukul. Ya. Ini ada suatu contoh di wilayah daerah Demak. Ya. Sebenarnya mereka ini dulu berpenghuni dalam satu rumah. Karena kondisi ini rumah dijual, sehingga ada beberapa kakak. Bergeserlah, tidak jauh sebenarnya. Di gang sebelah dia ngontrak. Setelah dibagi, kono gini, mereka ngontrak. Untuk sosialisasi ini, mereka ini kan takut ya, maksudnya takut untuk ngurus, terus harus ada jaminan dari yang berketempatan, kan seperti ya tempat tinggal yang dikontrak itu loh. Terus nanti ada biayanya, riwa-riwi. Kalau riwa aja nggak apa-apa, riwa-riwi ya. Kan ini sekali karena kan banyak mengurus admindu ini tidak apa ya, mondar-mandir gitu loh. Habis ini permasalahan ini balik lagi, malah sampai saya suruh konsultasi ke Dispenduk. Lah ini kan sebagai catatan, apakah ini mereka tidak tahu terus harus dihapus? Bahkan mereka ini orang yang sangat kasihan. Kenapa? Dulunya dapat bantuan. Ya kan? Salah satu RT-nya ini ya apa ya? Cuek. Mohon maaf, itu tanda kutip juga. Setelah pemilihan ketua RT tidak mendukung, nah, kan ya? Atau mungkin dalam kontestasi caleg kemarin tidak pro, sehingga tidak dikasih tahu ada bantuan, padahal pindahnya di sebelah, sehingga dia bilang, oh nggak tahu sudah pergi jauh. Padahal haknya ini akhirnya tercoret karena ketidaktahuan. Tapi kalau semua ini
koordinasinya baik, saya rasa, saya yakin akan bisa diakomodir semuanya. Mereka yang dalam ibaratnya sudah pindah, pembenaran adminduknya lah. Nah, jadi benar-benar terfasilitasi, tidak asal coret. Jadi ini yang sekian persen. Ada juga satu contoh, mereka ini tidak tahu awal ya, asal usulnya untuk masuk melalui biro jasa. Maksudnya biro jasa? Biro jasa itu menyuruh seseorang yang zaman dulu itu, mohon maaf kalau ngurus KTP, nyuruh orang yang di kampung yang bagian ngurus-ngurus itu. Iya. Nah, kalau di kampung itu namanya BJ, biro jasa, ngurusi surat-surat, dikasih 50.000, 100.000. Kalau saya yakin saat ini pemerintahnya bersih lah. Tapi melalui menyuruh orang ini kan mesti ada ongkosnya. Nah, mereka ini ada kepentingan. Pernah terjadi, itu bahkan di diri saya sendiri. Waktu itu namanya sama, Budi. Tapi saya kaget dapat kiriman yang namanya surat kredit tracking. Truk ekspedisi. Saya kebetulan ekspedisi juga. Sehingga apa yang harus saya lakukan, kaget. Setelah saya telusuri, untuk sementara kredit dia sebenarnya rumahnya tidak di Surabaya. Masuklah. Nah, dulu sangat mudah. Lah kalau ini tidak benar-benar dibersihkan, ya ini akan terus mereka punya KTP tersebut. Nah, ini catatan. Yang ini sekian berapa persen. Karena mereka tidak ber-KTP, bertinggal di Surabaya tiba-tiba. Ya ini langsung aja dibersihkan. Tapi setidaknya RT RW harus kooperatif dalam hal sosialisasi, benar-benar warga ini tidak. Bahkan ada yang paling saat ini menjadi keluhan warga masyarakat ini, contoh seperti ini. Mereka punya kos-kosan. Mereka beli rumah di sini. Ya. Apalagi buat usaha home industry misalkan ya kan. Iya. Nah, mereka tinggalnya di jauh. Mungkin masih di Surabaya. Warga ini resah. Kenapa? Ada kegiatan yang hubungan dengan sosial, masalah mungkin iuran Agustus, susah mencari orang ini gitu loh. Kan gitu ya? Iya. Tapi dia memang nggak KTP di situ. Berarti KTP-nya ada di Iya, tapi dia usaha di situ. Mencari ini kan apa yang diberikan kontribusi, mohon maaf, wong perusahaan besar itu ada DSR-nya. Jadi ada pasal inting-intingnya yang namanya RT RW itu. Apalagi sekarang KTP seumur hidup. Kalau dulu KTP 5 tahun, berapa tahun sekali, mohon maaf, pasti datang ke RT RW. Sekarang enjoy dia. Iya. Seumur hidup beli rumah, aku nggak tahu, pokoknya bisnis kos-kosan tak tarii aja. Waktu acara sosial Agustusan, pengajian, ada hari besar Islam, diminta sumbangan nggak tahu. Tapi ada dia kegiatan untung profit di sana. Ini catatan-catatan. Berarti bisa juga dari kesalahan RT RW-nya juga ya Pak Iya. ya? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya, pertanyaannya gini, kalau misalnya nih tiba-tiba Jokowi misalnya mau geser menteri gitu loh, terus nawarin PKS ada kemungkinan untuk mau gitu seperti Demokrat itu Bang? Ya kalau sekarang Emang ini udah mau 10 tahun. Pandangan saya ya nggak berguna apapun lah. Udah jangan-jangan suruh cuci piring lagi kan. Gitu lah. Iya. Kalau mau ya di awal lah gitu. Iya. Jangan naif Aja gitu kan loh. nonton, semoga aja kan Kayaknya nonton. saya nggak komen orang lain ya. Ya enggak, ini Gitu. ngasih contoh. Kamu mah kemana-mana. Ini ngasih contoh. Gak cuci piring. cuci Enggak, ini baskom. contoh. Kebetulan ada yang sudah hampir 10 tahun jadi oposisi. Ternyata Kalau itu berubah status setiap jadi partai pasti punya pertimbangan masing-masing. Iya. Dan harus dihargai, dihormati Iya. sikap tiap partai.
Nah contohnya Jokowi apa yang dilakukan misalnya soal itu, ya dia tidak dalam tekanan blok barat maupun blok timur. Waktu perang Rusia dan Ukraina, saya pikir pada saat berkecamuk perang, yang presiden yang berani datang ke Rusia dan Ukraina itu hanya Jokowi. Nah, kedua, Freeport sudah berapa puluh tahun itu dimiliki oleh Amerika, sahamnya mayoritas. Dari dulu sudah ada Freeport, tapi yang bisa membuat Freeport di bawah 1% baru Jokowi. Dari dulu kita sudah punya nikel, tapi yang berani melarang ekspor nikel mentah baru Jokowi, bahkan berhadapan dengan WTO. Karena Eropa tidak mau kita melarang ekspor mentah. Sementara kita mau naik kelas dari negara menengah menjadi negara industri. Dan tentu kita mau bahan alam kita, kekayaan alam kita diolah dulu. Dibangun smelter, baru dijual supaya harganya naik. Dan itu dibuktikan bagaimana kita punya royalti, pajak dan sebagainya, nilainya itu berpuluh-puluh kali lipat. Dari tadinya mungkin hanya puluhan triliun jadi ratusan triliun. Jadi itu butuh keberanian. Itu dulu ya. Jadi alasannya kenapa saya mengatakan bahwa Jokowi lah yang berani menjalankan ajaran Bung Karno. Contoh, yang berani membuarkan organisasi radikal adalah Jokowi. Masih dalam Halo Surabaya bersama tentunya narasumber kita Cak Bulet atau Pak Budi Leksono, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Pak, mungkin tadi bisa dilanjut ya, berarti ada kesalahan juga dari RT dan RW setempat ya? Jadi sebenarnya kalau kita itu kooperatif sebagai RT RW bisa menyampaikan sesuatu yang memang real, nyata. Ya. Tapi ada hal yang juga kadang ditutup-tutupi, kan seperti itu ya. Jadi kayak yang sekarang disampaikan oleh pemerintah kota, dalam satu rumah cukup 3 kakak, ya kan? Benar. Cukup 3 kakak. Ini kan polemik. Iya. Polemik lah. Apalagi mereka tidak bisa ngurus ya mungkin pecah kakak dalam satu rumah. Kalau ditelusuri itu banyak sekali. Mungkin tidak tahu harapannya dari pemerintah kota, mereka itu sudah punya kependudukan. Sudah. Walaupun bertahun-tahun dalam rumah petak yang kecil itu ada 10 kakak. Loh, kalau memang dirapikan diberikan kemudahan, mereka takut untuk yang namanya minta permohonan kepada walaupun itu kos, kan gitu ya, kontrak, ini diberikan kemudahan. Memang dia tinggal di sana. Aturannya itu yang dipermudah. Apa cukup surat keterangan sewa, saya kos di sini. Nah, karena pendataan kos-kosan ini sangat juga diperlukan. Ya. Apalagi misalkan kos di sini, tapi kos ini kan pindah sana pindah sini kan. Benar. HKTP di mana? Apa bagian dari 61.000 ini? Nah, ini kan diklasifikasikan. Yang benar-benar mereka pindahnya di area sini, di kos, di rusun, dan yang satu lagi memang dia niatnya itu untuk yang namanya usaha. Jadi tahap pemblokiran ini bukan hanya sekedar memblokir dulu, tapi kita klasifikasikan terlebih dahulu ya. Dievaluasi. Dievaluasi kembali. Ini apakah ngekos, ataukah ngontrak, ataukah dia memang dulu tinggal di situ terus dijual rumahnya begitu ya Pak ya? Karena mereka mungkin kemungkinan juga mereka ini orang-orang yang mungkin secara kesehari-harian ya itu mereka sudah kondisi ekonominya tidak seperti itu, gitu, seperti itu. Nah, seharusnya siapa yang melaporkan kepada Dispenduk Capil itu RT-nya sendiri atau warganya sendiri? Mestinya Dispenduk Capil ini juga jemput bola. Dia punya data. 61.000 ini lu punya data. Di mana orangnya. Nah, ini diklasifikasi. Ini RT ini. Apalagi sekarang itu serba online. Betul. Kan gitu ya. Dicek keberadaannya. Diumumkan pasti mereka akan kembali ke rumah. Ke KTP tersebut. Iya, betul. Kan gitu ya.
Kalau memang nggak ada kooperatif mereka ini pendataannya sudah meninggal, kan itu ya sudah tidak tinggal di sini, ya sudah itu Dispenduk harus tegas. Nah, Pak Budi, Cak Bulek, kalau misalkan nih mereka udah pindah ya rumahnya, Iya, Vanessa. terus apakah nomor kakaknya tuh akan menjadi baru kalau mereka mendaftarkan kembali atau Iya. mekanismenya kayak gimana ini? Iya, hanya pindah. Hanya Kalau memang pindah. iya, kalau memang ini pindah, saya rasa ya ini dari Dispenduk sendiri ya, karena cantolan nik ini kan biasanya dibawa selamanya kan Iya, ya, kalau betul. pindah kan ya seperti ya. Jadi cuma diberikan kemudahan, kemudahan aja. Kalau memang ini pemerintah merapikan, contoh ya contoh, yang tadi kembali lagi bahwa kita ini rumah ini dulu ditempati oleh 5 kakak, ya, terus dijual, mereka pindah. Sementara kan kakak tersebut, Betul. tiba-tiba pemilik rumah yang beli itu ngomong, tolong yang kakak-kakak lama itu dihapus karena nggak mau rumah saya ini dipakai lagi. Nah ini kan butuh yang namanya komunikasi, kemudahan. kemudahan. Bukan terus harus dihilangkan. Walaupun ini punya hak kalau di dalam pemilu punya hak suara masih. Berarti Masih bisa. maksudnya pemblokiran ini masih dinonaktifkan sementara atau bagaimana? Iya, masih dinonaktifkan. Tapi bukan saat ini lah bagi saya. Itu butuh sosialisasi sampai mengena. Loh. Terus masyarakatnya harus berperan kayak gimana Pak? Biar ada pelaporannya itu tepat dan juga masalah pemblokiran kakak ini juga nggak jadi rame Iya, gitu loh jadi istilahnya. Mbak Nesa, kalau ibarat tiba-tiba muncul berita, ini pasti keresahan. Betul. Apalagi bunyinya langsung ada pemblokiran. Betul sekali. Kita punya struktural mulai dari RT, RW, LPMK, kelurahan ini kan bagian dari pemerintahan untuk bersosialisasi. Sehingga kalau kita ada sinergi, misalkan Dispenduk itu menyampaikan ke RT, kelurahan itu ibaratnya turun ke masyarakat, ngecek data ini. Nah, ini kan sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah sekali. Oh dulu tinggal di mana? Diumumkan. Oh di Kalimantan. Kan masih komunikasi. Apa harus dicoret? Enggak seharusnya. Seharusnya tidak. Mereka sudah bertahun-tahun dan masih diakui. Nah, makanya ada klasifikasi itu tadi yang benar-benar mereka ini sudah tidak yang merasa maksudnya gini risih ya risih. Kita tidak tahu ternyata dulu rumah ini tempati masih kartu kreditnya jatuh di sana. Betul. Ya ini kalau mengganggu silakan dilaporkan. Kan dicoret. Melaporkannya ke Dispenduk Capil atau bagaimana Pak? Ya antara asas ketidaksukaan kalau kesempatan seperti ini ya Dispenduk yang benar-benar bisa ada kebijakan, ada kepastian kan seperti itu, untuk bisa ini dicoret atau tidak. Kalau begitu warga misalkan menikah itu kan biasanya Ya. kakaknya akan pecah dari orang tuanya ya. Itu mungkin mekanismenya gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan supaya masyarakat juga bisa tahu ini. Ya, jadi tetap diberikan kemudahan namanya pindah kawin. Ya, kalau dia statusnya memang menikah, ikut si suami, ya sudah diberikan kemudahan. Sudah lengkap ada surat nikah, ada yang tempat tinggal yang ditempati, walaupun itu pasti ikut orang tua. Ya diberikan kemudahan juga. Yang penting jelas Yang ya jadi data-datanya. pertanyaan, ternyata mereka itu tinggal di bantaran rel. Ditanya macam-macam, ya nggak ada hubungannya lah. Iya. Sudah benar. bertahun-tahun. Nah ini yang membuat masyarakat itu rusak. Sebenarnya ini kemudahan kalau itu disosialisasikan. Ini kejadian kemarin juga saya. Pindah masuk KK ditolak. Masalah tanya status tanah karena tinggal di KAI. Terus nggak di ACC. Setelah ke Dispenduk nggak ada masalah. SDM-nya kelurahan ini. Berarti bermasalah di SDM-nya Iya. kembali. Baik Pak, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini.
Tapi kalau sekarang sebaliknya, Bang Mardhani menyarankan kalau bisa Anies menentukan apa jenis kelaminnya seperti itu. Artinya berpartai politik Berpartai lah, politik, gitu, ya kan? Ya tentu perlu waktu ya. Tetapi kalau memang kita serius ingin membangun negeri, bagus menjadi kader partai. Cocoknya PKS berarti. Tadi kan DNA-nya pas. DNA-nya nyambung. sekali. Nyambung. Tetapi kan Mas Anies mungkin juga sebagian teman-teman tuh punya pendapat kan PKS partai Islam ya. Ingin yang lebih luas ruang geraknya. Mau yang nasionalis, monggo. Oh, Aniesnya. Kenapa nggak? Kan nggak bisa dipaksa kan. Kalau Kan menyarankan- kalau gabung kan boleh. Ya. Kalau Kalau mengajak. fil parpol. Ya. Apanya? Nggak ada pemaksaan untuk masuk partai politik maksudnya. Nggak ada. Itu malah ikrafiddin. Sebagian pendukung daripada Jokowi memilih Ganjar. Yang memilih Prabowo sekarang dan Gibran adalah pendukung loyal daripada Jokowi dan Prabowo, termasuk saya. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan gini, nanti kan Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi sudah tidak lagi memimpin, jadi Bang Ara nanti akan kiblatnya kemana? Oh, saya katakan posisi saya, ya, saya bagaimana dua pemimpin ini hubungannya baik, ya, dan saya yakin baik. Kenapa? Banyak yang mau memecah mereka, karena nggak happy kalau Prabowo dan Jokowi kompak. Banyak yang membujuk begitu, seperti di Filipina tadi. Makanya jangan berhasil. Dulunya kompak Duterte sama Bongbong, akhirnya dipisahkan, dikomporin. Oleh misalnya orang di sekitarnya entah siapa, atau dari lawan politiknya siapa. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana Jokowi dan Prabowo ini tetap bersatu. Saya orang Jokowi yang punya agendanya begitu. Bagaimana Jokowi dan Prabowo bersatu. Oke. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Halo Surabaya, masih bersama Bapak Budi Leksono, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Tadi Bapak sempat menyebutkan SDM, ada SDM yang bermasalah. Itu seperti apa ya Pak? Ya. Jadi ini ya sering dalam rapat-rapat itu saya sampaikan. Sekarang itu di dalam pelayanan itu kan tidak langsung ke dinasnya yang terkait, OPD terkait, ke betul. kelurahan. Di kelurahan itu ada tetangga juga, maksudnya yang mereka rumahnya di area kelurahan. Mohon maaf, mungkin ada masalah di rumah, dengan keluarga, di jalan ada masalah. Yo mungkin lagi panas-panasi hati. Sehingga yang keluar bukan memberikan kemudahan, memberikan penyampaian yang baik. Ini sering terjadi. Di samping nanti kita bicara SDM. Contoh di dalam permasalahan kependudukan yang saya sampaikan tadi. Apakah sosialisasi sendiri mereka pelayanan yang ada di kelurahan ini paham? Ini yang perlu dalam catatan. Wis ndak paham, ono masalah neng embong. Pastilah dalam pelayanan ini yang perlu dievaluasi. Saya sampaikan dengan rapat-rapat dengan baik dengan BKP, PSDM, dengan inspektorat, pemerintahan, atau camatnya sendiri. Apakah mereka benar-benar paham dalam pelayanan itu yang membuat dengan kondisi saat ini mondar-mandir warga. Nah, ini karena tumpuan sekarang itu setiap permasalahan, setiap pengurusan admindo itu ke kelurahan. Kalau seperti itu apakah perlu pelatihan atau sosialisasi kembali terhadap Saya RT dan lurah rasa kalau yang ada? kedinasannya itu sudah paham. Cuma kan tidak semuanya. Betul. Karena ada rolling yang kadang penempatannya itu yang dulunya di bagian ini pemerintah OPD ini sekarang diturunkan di kelurahan. Kan juga butuh terus. Dulu pernah saya sampaikan kepada pemerintah kota, BIMTEK, bimbingan teknis
kepada RT RW ini sangat perlu. Setiap ada regulasi mengenai aplikasi, program-program yang sekarang itu tinggal tombol. Apakah semua RT itu paham? Yang notabene misalkan RT ini yang langsung punya passwordnya, Punya akses begitu aksesnya, ya. PIN-nya untuk komunikasi mengakses permasalahan-permasalahan tersebut. Ini tentunya Vanessa, dalam catatan kita ditata dulu. Jangan membuat ibaratnya shock terapi kepada masyarakat, kepada warga. Nah, ini dulu dibenahi dulu SDM dalam pelayanan, diberikan kemudahan, jemput bola, kan seperti itu. Berarti ini salah satu upaya yang sebenarnya bisa dilakukan supaya rencana ini tidak menimbulkan kericuhan gitu ya Pak ya? Iya. Kita membuat semua pemerintah kota itu membuat sesuatu itu mesti tujuannya lebih baik, Betul. lebih tertata, kan itu ya, dengan program-program yang lebih baik, dalam pelayanan lebih cepat. Harapannya kan seperti itu, lebih rapi, adminduknya kan seperti itu. Benar. Ini upaya-upaya ini tetap, tapi kalau membuat resah, ya mendingan kayak gini aja. Loh, bagi saya seperti itu. Ya, kalau begitu ada nggak dari DPRD Kota Surabaya rencana yang perlu dimatangkan lagi supaya program ini berjalan dengan baik? Ya, saya rasa dengan Admindo ini, dengan berbagai program itu baik ya, untuk merapikan. Ya, tadi tanda kutip tadi, kalau saya ada klasifikasi, ini yang harus dibuang, ini yang tetap harus ada. Iya, kan seperti itu. Tidak harus dibuang. Walaupun mohon maaf, masa dalam satu kakak itu cukup dalam satu rumah dibatasi 3 kakak. Saya rasa ini dipending dulu. Gitu loh. Anak yo akeh, mosok pecah kakak yo nggak boleh. Kan seperti itu gitu loh. Tapi kalau ini ditumpangi, ya ini haknya. Gitu loh. Kan sudah aturannya sekarang sangat super ketat. Kalau ada warga masuk ke Surabaya, Iya benar. sangat ketat. Saya rasa kan ini bulete di Surabaya, pada Surabaya tidak paham masalah mereka karena sudah lama tinggal di bantaran rel kereta api, ditanya surat-suratnya. Ada suratnya. Tapi ini sudah lama diakui kependudukannya. Masa harus bermasalah? Iya, Pindah masuk harus bermasalah. Rumahnya ya itu yang nggak ada suratnya. Tapi diakui oleh pemerintah kota, PBB-nya juga ya Ada diakui. gitu ya? Iya, kan seperti itu. Ini monggo ini antara SDM-nya yang di kelurahan ini benar-benar pro rakyat lah kalau saya itu. Jangan selalu Jangan kurang menyusahkan ini, gitu ya. suruh balik kurang ini nggak bisa. Tapi kenyataannya saya hubungan langsung sama Dispenduk selesai. Baik Pak, kalau begitu sebenarnya rencana penghapusan kartu keluarga atau pemblokiran kartu keluarga ini itu sebenarnya menguntungkan dari sisi masyarakat bagaimana? Dari sisinya Pemkot bagaimana nih Pak? Plus minus. Kalau ada sesuatu di rumah yang ditempati tapi tidak kenal, tiba-tiba ada tagihan, ini perlu dirapikan juga. Perlu lah. Iya benar. Oh, jelas rumahnya. Ini ya harus ada benar-benar ketegasan dari pemerintah kota. Tiba-tiba mereka juga kenal yang namanya camatnya, lurahnya. Oh, cuma enggak mau komunikasi. Tapi enggak dihapus. Diingatkan aja, oh kalau tagihan nanti ya ini langsung disikat aja enggak ada masalah. Karena yang punya rumah, alamat tersebut benar-benar pemiliknya. Ini ada unsur ketidaksukaan. Kan seperti itu. Benar. Di sisi lain, saya terima kasih kepada pemerintah kota. Kenapa? Kalau ini benar-benar rapi, mereka yang pindah tadi masih punya hak mendapatkan bantuan. Kan gitu ya? Betul. Yang selama ini mereka dapat bantuan karena prasejahtera atau gamis kan ya. Dulu MBR, sekarang pindah. Alasannya sudah tidak tempat tinggal di sini, terus nggak dapat bantuan. Nah, kalau ini dirapikan, ya dibantu.
riwanya itu loh, dia nggak punya sepeda, nggak punya apa Iya gitu loh. bener, apalagi Jadi, mau ngurusin kayak gini iya, gitu gitu ya ya Pak ya. riwa-riwi bolak-balik tadi. Baik Pak, kalau gitu terakhir saran kepada pemerintah Kota Surabaya, kelurahan juga dan Dispenduk Capil serta masyarakat. Ya, jadi untuk kalimat blokir ini saya rasa ditunda dulu. Ya, butuh waktu kan ya. Betul. Sing halus lah gaya bahasanya dirapikan kan gitu ya. Butuh waktu sekian yang secara transparan atas ketidaktahuan, bukan di punishment kan ya. Iya, betul. Ada klasifikasi dan saya berharap juga yang RT RW lurah yang mereka benar-benar warga tidak mampu ya ono dispensasi lah. Dulu saya ada perda parkir, ya kan, ada perwali aturan dilarang ada pungli ya ngurus KTP kependudukan. Saya sampai protes pernah, lelek parkirnya ya gratis lah. Loh sampai seperti itu. Nanggone kecamatan kelurahan. Karena apa? Wong ngurus KTP ki gratis, parkirnya bayar. Nah, ini contoh-contoh aja. Sehingga mereka ini diberikan kemudahan. Ya diurusi, atau jemput bola, wis kamu sudah tak kasih identitas. Kalau masih ada persyaratan dari tuan rumah, ini belum tentu ruwet. Yang ngasih kontrakan itu ya males, nggak surat perjanjian kontrak barang ya. Iya. Ayo dikasih kemudahan-kemudahan. Kalau memang tinggalnya di situ cukup RT RW lah yang Betul. menjamin kan seperti itu. Jadi yang penting kemudahan RT RW sama yang jangan khawatir sama kalimat blokir tadi ya. Karena Betul. sebenarnya perapian ya Pak ya. Iya, nanti saya kalau misalnya warga saya siap menghubungi saya dalam hal tersebut. Tapi benar-benar dia tinggal sesuai dengan yang ditempati domisilinya. Jadi kalau ada sesuatu silakan monggo menghubungi Apalagi Pak ini Budi. sekarang masalah sekolah juga. Iya. Zonasi juga. Ini kan juga sangat diperlukan. Iya, baik terima kasih Pak Budi Leksono atau Cak Bulek nih sudah bergabung di Halo Surabaya hari Siap. ini dan saya Vanessa Tania pamit undur diri dan sampai jumpa di Halo Surabaya berikutnya. Oke.